Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Harun Maulana di Hybrid Channel. Pada kesempatan ini, saya akan membahas penyetingan menu yang ada di menu user atau pengguna. Penyetingan ini dilakukan supaya Bapak Ibu yang akan melakukan registrasi surat keluar bisa disimpan dan dikirim ke verifikator pertama. Tapi sebelum kita lanjut, silakan Bapak Ibu subscribe dulu serta like-nya kalau Bapak Ibu suka dengan video saya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara melakukan registrasi naskah keluar, di mana proses tersebut mengacu ke contoh awal registrasi naskah keluar yang ada di monitor atau di hadapan Bapak Ibu. Di mana di sana ada 4 pelaku utama dalam melakukan registrasi naskah keluar. Yang pertama dari sisi penguasap surat, yang kedua ada verifikator, yang ketiga ada peneretangan, dan keempat ada pengirim. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah dari sisi penguasap surat. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang penguasap surat. Yang pertama adalah template naskah atau download template naskah. Ini diperoleh dari menu template naskah yang ada di menu beranda, dan ini sifatnya sebenarnya opsi ya, atau pilihan. Kalau seandainya Bapak Ibu pernah mendownload naskah yang akan dibuat, berarti Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mendownload. Kecuali memang ya mau mendownload yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah seorang penguasap surat harus membuat daftar peneretangan. Yang ketiga, membuat daftar verifikator. Dan keempat, membuat daftar tujuan surat. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke aplikasi. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ke aplikasi Srikandi. Kita login sebagai Umpeg, karena di alur registrasi yang saya buat itu, Umpeg adalah sebagai penguasap surat. Kita langsung login. Bapak Ibu, inilah tampilan dari seorang penguasap surat ya. Jadi yang saya maksud keempat hal tadi adalah template naskah, kemudian ada lagi daftar penandatangan, daftar verifikator, dan daftar tujuan. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah template naskah. Nah, pada template naskah ini sebenarnya yang membuat template daftar template ini adalah admin instansi gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja mana yang diperlukan. Namun ini sifatnya sebenarnya tidak harus atau tidak mesti setiap mau registrasi harus eh, mendownload gitu ya. Kalau misalnya di awal Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, mendownload undangan misalnya, ketika ingin membuat undangan yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu lagi mendownload lagi karena sudah tersimpan di komputer Bapak Ibu. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah di pengaturan. Nah, ini yang paling penting karena biasanya pengguna rada bingung dengan kok daftar tantangannya kosong gitu ya. Kok verifikatornya kok kosong ya? Kenapa? Karena di sini belum diisi. Ya. Yang pertama di sini ada menu daftar penandatangan. Jadi di sini masih kosong daftar tanda tangannya. Nah, biasanya yang suka tanda tangan itu, yang punya hak tanda tangan itu kepala dinas, sekretaris dinas mungkin sesekali gitu ya, gubernur atau sekda. Kita buat saja dua dulu sebagai contoh dengan cara klik buat baru yang ada di atas sebelah kanan warna biru, pojokan kanan, klik buat baru, kemudian pilih jabatan apa yang akan dijadikan sebagai penanda tangan. Misalnya kepala dinas. Kalau sudah diklik kepala dinas, klik simpan. Kalau sudah simpan, di sini akan terlihat daftar peneretangan yang sudah kita buat. Atau misalnya mau membuat dua, kita buat saja, klik buat baru, kemudian klik misalnya sekretaris gitu ya, sekretaris dinas, karena sekali juga suka tanda tangan. Buatkan saja, klik simpan. Atau atau yang lain misalnya gubernur atau sekda, silakan saja Bapak Ibu buat di sini supaya nanti ketika membuat surat sudah tidak harus lagi membuat daftar. Jadi sebagai antisipasi kita sudah buat beberapa peneretangan di sini, mulai dari sekretaris dinas, kepala dinas, sekda, atau sampai dengan bahkan pimpinan tertinggi misalnya gubernur gitu ya, atau bupati atau wali kota dan sebagainya. Silakan saja dibuat daftarnya di sini.
Sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin registrasi naskah, tidak perlu lagi membuat daftar penandatangan. Kemudian yang kedua yang akan kita praktikkan adalah daftar verifikator. Verifikator di sini maksudnya adalah orang yang akan memeriksa konsep surat yang telah dibuat. Jadi seperti di manual, ketika kita membuat sebuah konsep surat, akan diperiksa oleh atasannya. Nah, atasannya itu disebut dengan verifikator. Ya. Bagaimana cara membuat verifikator? Klik buat baru di sini, sama seperti tadi langkahnya. Klik buat baru yang ada di atas. Kemudian verifikatornya siapa nih? Misalnya dari mulai teknis ya, sekretaris dinas misalnya. Ya. Kemudian siapa lagi? Misalnya kepala dinas. Nah, ini. Jadi kita buat dua verifikator dulu ya. Ada sekretaris dinas kesehatan, ada kepala dinas kesehatan. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan yang berwarna biru. Sudah ada dua daftar verifikator. Jadi sudah ada dua yang bisa memverifikasi surat yang telah kita konsepkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah daftar tujuan surat. Jadi ketika ingin membuat sebuah konsep surat, kita harus punya bayangan dulu nih. Ini surat mau ditujukan ke siapa? Apakah ke gubernur, atau ke sekda, atau ke semua OPD misalnya. Kalau ke semua OPD artinya kepala dinas semua OPD yang ada di Bapak Ibu harus dimasukkan ke sini. Tapi sebagai contoh saya akan buat dua tujuan dulu ya. Yang pertama tujuannya misalnya dari dinas kesehatan ingin mengirim surat ke dua dinas atau ke dua OPD yang lain atau kedua satker yang lain. Contoh kita buat yang pertama. Nah, di sini ada tiga pilihan, di mana keterangannya sudah bisa Bapak Ibu eh, baca di sini. Tujuan internal apa, tujuan Sri Kandi itu apa, tujuan eksternal itu apa. Di sini keterangannya sudah jelas. Nah, OPD ini adalah masuk ke dalam tujuan internal karena masih dalam satu eh, provinsi misalnya, atau dalam satu kabupaten, atau dalam satu kementerian, gitu ya. Jadi ini sifatnya internal. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin berkirim surat di luar lingkup daerah Bapak Ibu, misalnya dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Perhubungan, atau Dinas Kearsipan ke Arsip Nasional, misalnya yang berkirim surat ya, di mana memang keluar dari lingkup Pemdanya, itu baru menggunakan tujuan Sri Kandi. Nah, kalau tujuan eksternal di sini adalah tujuan di luar Sri Kandi. Jadi diperuntukkan untuk surat di mana tujuannya adalah belum instansi yang belum terkoneksi dengan Sri Kandi. Itu tujuan eksternal. Ini karena kita akan mencontohkan dinas kesehatan yang akan berkirim surat ke dinas perhubungan dan dinas kearsipan, berarti itu masih dalam satu lingkup yang sama, itu tujuan internal maksudnya. Kita klik tujuan internal. Ini tujuan internal di sini. Kemudian misalnya ke dinas kearsipan. Satu, penggunanya kepala dinas. Jadi pengguna di sini adalah kepala instansinya ya, kepala tertinggi instansinya. Nanti kepala dinas kearsipan. Klik simpan. Satu daftar tujuan sudah kita buat yaitu dinas kearsipan. Ya, yang ditujukan ke jabatannya kepala dinas kearsipan. Kemudian kita buat satu lagi sebagai contoh, klik masih sama caranya, klik buat baru yang ada di pojok kanan atas, klik tujuan internal, kemudian misalnya kita akan berkirim surat ke selain ke kearsipan ke perhubungan, dinas perhubungan. Oke. Penggunanya sama seperti tadi, pilih kepala dinasnya, klik simpan. Jadi itu Bapak Ibu bisa saya sampaikan bagaimana cara membuat eh, daftar perdatangan, membuat daftar tujuan, membuat daftar verifikator. Kenapa sih harus dilakukan Bapak Ibu hal ini? Karena ketika kita meregistrasi surat keluar, kalau tidak dibuatkan itu tidak akan ada pilihan
atau tidak ada isian pilihannya. Saya bisa contohkan di sini, registrasi naskah keluar, klik. Nah, karena kita sudah membuat daftar tujuan, kita cek di sini daftar tujuannya. Tujuan. Sini ada dua ya Bapak Ibu, karena kita tadi membuat dua. Jadi ada dinas kearsipan, kemudian ada lagi dinas perhubungan. Jadi tujuannya ke dinas kearsipan dan dinas perhubungan. Kemudian verifikatornya tadi sudah kita buat dua juga, ada sekretaris dinas, kemudian ada kepala dinas. Kalau melihat dari sini berarti yang akan melakukan verifikator pertama yang paling atas ya. Jadi kenapa nggak dinas nggak ke kadis dulu Pak? Ya urutannya memang biasanya birokrat ya, berjenjang gitu ya. Jadi yang paling atas adalah verifikator yang pertama. Kemudian penandatangan kita sudah buat tadi ada kepala dinas ya, ada kepala dinas gitu ya. Nah, inilah manfaat dari kita membuat daftar tujuan surat, verifikator dan penandatangan. Kalau tidak dibuat sebelumnya, kolom-kolom ini akan kosong, tidak ada isinya. Ya, makanya suka ada pertanyaan dari eh, pengonsep, kok saya tanda tangan nggak bisa ya gitu ya. Kok saya cari verifikator nggak bisa. Kok saya cari tujuannya nggak ada. Karena sebelumnya memang belum dibuat. Maka dari itu nanti kalau Bapak Ibu merevisi surat, jangan lupa lakukan penyetingan yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan like-nya dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.